Teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah film horor berjudul Five Nights at Freddy's dirilis tahun 2023. Kisah ini dimulai ketika seorang satpam penjaga sebuah tempat mainan anak-anak bertugas pada malam hari. Nampak ketika sangat panik akibat kejaran boneka dan tidak tahu lagi jalan keluar dan mesin seperti gergaji membunuhnya. Seorang pria bernama Mike adalah satpam pada sebuah mal mainan anak dan mempunyai adik perempuan bernama Abby dan sedang berbincang-bincang dengan temannya saat itu dia kemudian memukuli seseorang ketika dia melihat seorang anak hendak diculik padahal itu anaknya sendiri. Pemilik mal bernama Steve menawari pekerjaan baru di tempat lain bernama Freddy Fazbear's Pizza yang dulunya sukses itu. Mike awalnya enggan tetapi terpaksa menerima tawaran itu karena jika tidak maka adik perempuannya akan diasuh oleh dinas sosial karena tidak mempunyai haji bulanan yang cukup. Atau Abby akan diserahkan kepada bibinya bernama Jen. Tapi Mike sering bermimpi seorang anak laki-laki yang diculik oleh seseorang dengan mengendarai mobil. Mike mengunjungi tempat yang disebutkan oleh Steve itu. Begitulah Mike memulai kerja malam di tempat baru sesuai dengan arahan Steve. Dia memasuki tempat itu pada malam hari dan bertugas sampai pagi hari kemudian pulang ke rumah. Dia memeriksa ruangan itu dengan menghidup lampunya. Ketika lampu dihidupkan, maka tampaklah dari depan gambar boneka besar di depan. Dari situ dulunya tempat ini sangat berjaya dengan banyaknya pengunjungnya ramai ke tempat ini. Setelah memeriksa di sekelilingnya kemudian Mike ke tempat ruang monitor CCTV dan tertidur di meja. Mike bermimpi bertemu dengan seorang anak yang pirang dan ada 5 orang anak lain yang mengikutinya tapi hanya sekilas. Kemudian mengejar salah satunya tapi menghilang. Pagi hari Mike pulang ke rumahnya di mana Abby telah menunggu dan seorang gadis remaja yang merupakan suruhan Jen yang akan mengambil Abby jika Mike tidak bisa mengasuh Abby. Begitulah Mike sering bermimpi yang dihantui oleh 5 orang anak yang mendekatinya dan Mike selalu berusaha mengejarnya untuk memastikan siapa mereka itu. Salah satu anak berambut pirang itu menyabet tangan Mike hingga luka dan mengeluarkan darah. Saat itu datanglah seorang polisi wanita yang menanyakan siapa di dalam gedung dan polisi wanita itu bernama Vanessa. Kemudian polisi wanita itu ikut masuk ke dalam ruangan dan memastikan kondisi ruangan itu aman dan bahkan memberikan lencana dari kepolisian dan memastikan Mike merupakan security yang bekerja sama dengan kepolisian. Setelah itu polisi itu pun pergi dari situ. Mike merasa aneh diserang dalam mimpi tetapi lukanya itu nyata. Kemudian sekelompok orang mendatangi tempat Mike itu bekerja dan merupakan suruhan dari Jen. Kemudian merusaki semua perabot yang ada di dalam ruangan tujuannya sudah jelas agar Mike dipecat dari tempatnya bekerja dan Abby diambil oleh Jen sebagai orang tua asuhnya. Tapi keanehan mulai terjadi ketika kawanan ini merusak seisi ruangan maka boneka-boneka raksasa ini bergerak dan membunuh satu persatu termasuk wanita yang menjaga Abby di rumah yang merupakan suruhan Jen. Boneka-boneka raksasa ini seperti hidup dan membunuh satu persatu kawanan ini dengan sadis. Ada juga kawanan ini yang terakhir mencoba melarikan diri setelah melihat temannya tewas dan melarikan diri dari CCTV. Tapi semuanya tewas termasuk wanita penjaga Abby itu karena juga ikut merencanakan pengerusakan ruangan itu. Setelah bekerja malam hari, Mike pulang ke rumah dan seperti biasa jumpa dengan Abby dan mengobrol. Tapi tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seseorang dan Mike membuka pintu rumahnya dan ternyata polisi wanita itu sudah berada di depannya. Mike kaget karena polisi wanita itu mengunjungi rumahnya. Setelah menyapa Abby kemudian Mike diajak ngobrol. Mike menceritakan pengalamannya yang aneh ketika menjadi penjaga malam di tempatnya yang sekarang. Dia sering bermimpi tentang anak kecil dan bahkan melukainya. Anehnya setelah bangun luka itu nyata. Suatu hari Mike harus membawa Abby ke tempat kerjanya itu karena ingin ikut dan sekalian menginap di tempat itu karena esoknya Abby libur sekolah. Seperti biasa Abby membuat tenda untuk menginap di ruangan itu. Sementara itu Mike memasang tape recorder dan tertidur di depan kamera CCTV. Tapi di tengah malam Abby terbangun dan ingin melihat sekeliling tempat itu. Dan tampaklah boneka animatronik yang menghampirinya. Kemudian Mike yang tertidur itu kembali bermimpi tentang kelima anak itu dan mencoba menghampirinya. Terutama anak yang berambut pirang. Tapi Mike terbangun dan melihat Abby tidak ada di tempat dan mencarinya. Ternyata Abby sedang bermain dengan boneka animatronik itu. Begitulah hari berikutnya Mike bersama pulang ke rumah dan kembali ke tempat kerjanya sebagai security shift malam. Mike melihat lukisan yang dikerjakan Abby ada 5 orang anak yang ditemani oleh boneka animatronik. Persis sama seperti mimpinya itu.
Keesokan harinya mereka kembali ke tempat kerja Mike, dan membersihkan puing-puing yang dirusak oleh orangnya Jen. Malam berikutnya kembali kerja shift malam dan bermimpi kembali dan menemui keluarga yang mempunyai seorang anak dan Mike menyapanya, dan masih sempat ngobrol dengan anak itu tapi kemudian menghilang dan di belakangnya sudah menunggu 5 orang anak yang dipimpin oleh anak berambut pirang. Mike heran mengapa anak itu selalu mengikutinya dan bertanya kepada anak berambut pirang itu. Tapi kelima anak itu pun menghilang, dan tiba-tiba menyerang Mike dengan pisau dengan satu persatu. Mike terluka dengan serangan pisau itu. Mike kaget ketika terbangun di hadapannya sudah muncul boneka animatronik dengan gergaji yang hendak memotongnya. Mike sudah terikat kedua tangannya dan untung saja Mike masih tenang dan berhasil melepaskan diri dari ikatan itu. Mike sangat terkejut karena di sampingnya adalah mayat-mayat yang telah menjadi korban animatronik itu. Abi bermain di rumahnya dengan boneka animatronik yang mana dipantau oleh bibinya Jen. Kemudian Abi nekat pergi hendak menyusul ayahnya yang lagi bertugas dengan menaiki taksi. Ketika Abi naik supir taksi tidak ada merasakan apa-apa dan wajar saja. Tiba-tiba taksi berguncang karena beban berat, ketika melihat dari kaca spion dia kaget karena ada boneka raksasa bersama Abi. Kemudian supir taksi itu membawa Abi ke tempat kerja Mike itu. Sementara itu Mike yang sedang terluka akibat serangan boneka animatronik itu kemudian diobati lukanya oleh polisi wanita itu dan bercerita ada 5 anak yang hilang di lokasi itu dan polisi wanita itu menceritakan bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah ayahnya, hal ini membuat Mike menjadi terkejut. Sementara itu Abi yang telah sampai di tempat itu langsung masuk karena sudah hafal tapi boneka animatronik itu lalu menghilang. Ternyata Abi langsung bermain dengan boneka animatronik lainnya. Mike melihat Abi bersama boneka itu dan berindap-indap karena dia khawatir atas keselamatan Abi karena boneka animatronik sangat berbahaya dengan banyaknya korban yang telah dibunuh di tempat itu. Benar saja Abi hendak dibunuh oleh boneka animatronik itu tapi Mike masih bisa menyelamatkan Abi dengan menebaknya dengan pistol berisi aliran listrik. Kemudian Mike memperingatkan kepada Abi tentang bahayanya para animatronik itu karena telah banyak membunuh orang. Abi baru sadar saat ini bahwa animatronik itu sudah dirasuki toh anak-anak yang telah terbunuh. Abi kemudian disuruh bersembunyi dan Mike mencoba menghadapi para animatronik itu dengan senjata listrik yang ada di tangannya karena dia terus diburu untuk dibunuh. Tapi tetap aja salah satu animatronik itu bisa menangkal senjata listriknya dan membuat Mike terpental. Dan animatronik yang lain langsung menghampiri Mike yang sudah tidak berdaya itu. Ternyata salah satu animatronik itu adalah William yang merupakan ayah dari polisi wanita itu setelah membuka topengnya. Tapi tiba-tiba datanglah putrinya dan menodongkan senjatanya agar tidak membunuh Mike. Tentu saja William marah karena anaknya membela Mike. Abi kemudian menghampiri Mike yang sudah pingsan itu. Tapi akhirnya William menghampiri anaknya itu dan menusuknya dengan pisau. Kemudian Abi kembali ke papan tulis dan merubah lukisan di dinding itu. Abi kemudian merubah lukisan pada dinding itu bahwa animatronik yang kuninglah yang membunuh dengan pisau keempat anak yang lainnya. Animatronik yang 4 itu yang sudah dimasuki roh anak yang terbunuh itu lalu melihat lukisan itu dan nampak marah ke arah William yang merupakan ayah polisi wanita itu. Tentu saja William heran dengan reaksi animatronik yang selama ini patuh terhadapnya desain bisa menyuruh mereka membunuh siapa saja yang dia mau. Abi juga marah dan melototkan matanya kepada William. Kemudian boneka animatronik itu siap-siap untuk menyerang William dengan menyalakan lampu yang terang kepada William. Sementara itu Mike juga sudah datang ke tempat itu dan mencari keberadaan Abi. William mencoba memerintahkan boneka animatronik itu agar menyerang Abi dan Mike dengan berteriak-teriak agar mengikuti perintahnya. Tapi boneka animatronik sudah tahu siapa yang membunuh mereka selama ini, dan tidak peduli dengan teriakan William. Pakaian yang dia kenakan pun bergerak sendiri untuk menusuk tubuhnya. Mike dan Abi datang untuk membawa polisi wanita itu untuk keluar karena sudah tidak sadarkan diri karena luka yang dideritanya. Boneka animatronik itu menyeret William dan membawanya keluar dari ruangan itu yang kemudian bangunan ruangan itu pun runtuh. Tampak anak pirang itu menatap Abi dan William yang sudah tewas. Mike mengunjungi polisi wanita itu di rumah sakit.